Halo, assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ditepangkeun dinten ayeuna bari hujan-hujan ku kucrut. Tos lami hoyong tepang sareng Pak Roni mung panginten Allah marengkeun nembe dinten ayeuna. Daramang kula wargi Pak Roni. Alhamdulillah. Bebas Covid ya Pak Roni ya. Bebas pisan di dia. Bebas pisan ya. Pak Roni Pak Roni kan sedang menekuni bisnis tentang hidroponik. Kalau tidak salah saya tahu Pak Roni menekuni masalah hidroponik ini sudah bertahun-tahun ya. Iya. Kurang lebih mungkin ada 5 tahun ya. Udah lebih. Oh malah lebih. Sekitar 6 tahun ya. 7 tahunan. Iya. Nah berarti ini berangkat bisa jadi dari hobi atau memang karakter Pak Roni senang dengan bermain tanah waktu kecil ya. Iya. Nah kira-kira yang melatar belakangi Pak Roni menekuni masalah hidroponik apa kira-kira? Ini pertama-tama hobi dulu Bu. Iya. Jadi waktu itu saya lihat-lihat YouTube, kemudian ada yang nanam hidroponik. Boleh minum ya Pak Roni ya? Mang. Saya coba sedikit-sedikit, cuma beberapa puluh pohon awalnya di pinggir rumah awalnya. Iya. Nah ketika jadi, kebetulan rumah saya kan dekat jalan raya gitu. Iya. Jadi ada yang lewat suka lihat sayuran, dibeli akhirnya habis, digedein lagi, sama juga habis juga. Kemudian digedein lagi, ada beberapa rumah makan yang minta, akhirnya ya digedein lagi sekarang. Alhamdulillah sekarang yang awalnya cuma beberapa puluh pohon sekarang sudah mencapai ke 30.000 pohon. Sangat termasuk sangat pesat juga ya perkembangannya. Ya. Nah tidak lepas daripada hobi yang ditekuni pasti ada kendala ya. Nah apalagi namanya bisnis, baik itu kendala dalam hal masalah pemasaran atau dalam pemeliharaan dan sebagainya. Pak Roni kita bisa sharing ya, apa sih kendalanya ketika Pak Roni menekuni masalah bisnis hidroponik ini? Jadi kendala yang utama di kualitas air, karena kan di hidroponik itu air yang paling utamanya. Airnya harus suci begitu? Suci bersih. Airnya atau itu bagaimana? kalau di hidroponik diukur dengan pH. ppm dengan pH-nya juga. Kalau pakai air pump itu kebetulan pH-nya agak tinggi, jadi kita gunakan sumur juga. Di sana ada sumur gali juga, tapi ternyata jelek juga. Akhirnya pakai saringan. Jadi air pokoknya harus bagus untuk hidroponik. Nah yang kedua faktor alam juga. Nah kebetulan ini di daerah sawah, jadi kalau misalkan musim hujan itu anginnya angin ya Pak ya. Angin. Jadi kadang-kadang saya juga ini baru 2 tahun sudah rusak beberapa kali karena angin. Faktor alam. Jadi faktor alam. Keduanya di sini kebetulan ada selokan di paling belakang, pernah kebanjiran juga. Jadi air selokan masuk ke tandon pupuk nutrisi ke bawah, akhirnya ya gagal panen. Yang ketiga, nah sekarang karena sekarang lagi musimnya pandemi, otomatis penjualan kita ke rumah makan, ke hotel karena juga. sekarang dengan PPKM rumah makan banyak tutup ya. Sekitar hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun itu rumah makan sama hotel kan tidak begitu bagus. Ada tutup bukanya, otomatis ke penjualan sayur hidroponik juga sangat berpengaruh. Pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi sekitar 70-80% pengaruhnya terhadap kita. Jadi intinya dengan COVID ini bukan saja sebatas pendidikan saja ya, faktor ekonomi juga, termasuk Bapak sebagai pelaku ekonomi ya, sebagai produsen di hidroponik ini sangat terasa imbasnya ya Pak ya? Sangat terasa sangat terasa gitu ya. Nah Pak, Bapak kan seperti ini masih muda, mungkin Bapak pernah menjadi pemuda pelopor ya Pak ya, kalau tidak salah. Pelopor kerusuhan. Enggak lah. Ya, mungkin ada harapan kepada para pemuda ya untuk bisnis di hidroponik ini seperti apa harapannya begitu. Jadi untuk generasi muda maksudnya ya. Sekarang kan kebanyakan para pemuda itu
atau orang-orang zaman sekarang itu milenial itu Ya. pengennya jadi pegawai. Betul, betul. Lulus sekolah, lulus kuliah, yang pertama itu ingin jadi pegawai. Nah, padahal sekarang itu harusnya bagaimana caranya kita menyediakan lapangan kerja, Iya, betul. Jadi untuk orang lain, menciptakan lapangan kerja. sendiri ya. bukan Iya. untuk jadi pegawai Betul, harusnya. betul. Mhm. Pertama yang kuliah, Iya. mindsetnya kan pendidikan itu kalau ditanya itu kenapa sekolah, ya karena Ingin jadi ingin pegawai, kerja, ya. ingin kerja. Ingin kerja. Padahal kan kalau pendidikan itu untuk menuntut ilmu, Betul. tidak harus jadi pegawai. Dari ilmu itu kita bisa Nah. mencipta ya. Nah, itu gitu. harusnya. Makanya saya cobalah kecil-kecilan, walaupun mungkin menciptakan lapangan kerjanya cuma sedikit, Iya. tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi gitu. Terus yang keduanya, pemuda sekarang kan kebanyakan siapa sih yang ingin jadi petani? Betul. Mhm. Prinsip mereka itu panas-panasan, Iya. main lumpur dan sebagainya. Sepertinya negatif thinking lah gitu ya, yang namanya Kemudian profesi tidak petani menjanjikan gitu. petani. Mhm. Tapi kalau dilihat-lihat dengan hidroponik ini kan kita tidak pernah main tanah, tidak Betul. main lumpur, semua serba otomatis. Iya. Jadi mindset bahwa petani itu kotor, Iya. petani itu panas-panasan. Nah, di hidroponik ini buat cocok untuk orang-orang yang seperti itu. Iya. Jadi intinya kalau kita mau jadi petani ya mindsetnya harus dirubah ya, Nah, dengan paradigma baru bahwasanya petani itu tidak identik dengan bebelokan dengan Nah. tanah ya, dengan tanah gitu. Kita bisa dengan apa ya tadi itu dengan hidroponik, mungkin juga bisa ditanam di apa di rumah-rumah ya Pak Iya, ya, di di rumah-rumah. rumah-rumah, apalagi yang punya rumah di apa namanya di tingkat Dak, ya, iya. di dak itu kan bisa di pinggir-pinggirnya di iya. ini kan itu. Ya itu tadi teman-teman, alhamdulillah kami sudah banyak masukan ya, gagasan, ide dari seorang Pak Roni. Pak Roni ini sebenarnya statusnya adalah sebagai guru, tapi dia betul-betul menekuni dengan hobinya tadi hidroponik. Semoga bincang-bincang hari ini saya dengan Pak Roni tentang hidroponik bisa menginspirasi kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.